Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa kali ini. Perkenalkan, nama saya Marsana Nurul Najmi dari program Pendidikan Bahasa dan juga Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Balai Bandung. Nah, teman-teman semua, video proyek ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah semantik yang diampu oleh dosen kita tercinta, yaitu Bapak Febri Restu Widianto, MPD. Nah, di video kali ini kita bakal obrolin materi seru yang pastinya sering kita alami sehari-hari. Nah, simak terus sampai habis ya. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung waktu nemu satu kata dalam bahasa Indonesia, tapi kok artinya bisa beda banget? Dan ini tergantung siapa yang ngomong dan di mana ngungkapinnya atau diucapkannya. Nah, atau kalian ngerasa, loh, kata ini waktu zaman orang kita dulu artinya gini loh, tapi kok sekarang kayak anak bunda zaman sekarang mengartikannya beda ya. Nah, di sini nih teman-teman semua, letak keunikan dari ilmu yang bernama semantik itu secara sederhana, teman-teman semua, semantik itu adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang khususnya mempelajari tentang makna atau sebuah arti. Tapi tenang aja guys, di video kali ini kita nggak bakal cuman bahas yang namanya relasi makna seperti biasa, yaitu antonim atau sinonim saja. Nah, tetapi kita bakal bedah secara dalam gitu ya, tentang jenis-jenis makna dan rahasia kenapa makna kata itu bisa mengalami perubahan atau pergeseran makna seiring berjalannya waktu. Nah, penasaran kan? Yuk, kita masuk pada poin pertama. Nah, sebelum kita paham kenapa makna kata bisa berubah, kita harus tahu dulu fondasi dasarnya, yaitu jenis-jenis makna dalam bahasa Indonesia. Nah, secara umum, makna itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada makna denotatif dan juga makna konotatif. Nah, makna denotatif itu adalah makna lugas, asli, atau makna sebenarnya sesuai kamus. Contohnya, kalau kita bilang kata kambing hitam, itu berarti secara makna denotatifnya, ya memang itu adalah kambing yang hitam, warnanya hitam, atau yang bulunya berwarna hitam. Itu makna sebenarnya. Sedangkan jika makna konotatif itu adanya makna kiasan atau makna tambahan yang punya nilai rasa. Contohnya yaitu kata kambing hitam tadi dalam kalimat, dia jadi kambing hitam dalam kasus itu. Nah, di sini artinya bukan yang sebenarnya, maksudnya adalah bukan sebuah hewan lagi gitu, tapi melainkan orang yang dipersalahkan atau orang yang dikorbankan gitu, dikambing hitamkan. Nah, yang kedua ada makna leksikal dan gramatikal. Nah, yang dimaksud dengan makna leksikal itu makna dasar kata sebelum kata tersebut dikenai proses tata bahasa atau imbuhan. Jadi, contohnya ya, misalnya kata kuda. Nah, ya ini makna leksikalnya artinya makna jenis hewan yang berkaki 4. Nah, tapi begitu kata kuda tersebut ini kita kasih imbuhan atau dikenai proses tata bahasa, ditambahi imbuhan jadi berkuda, atau kita ulang-ulang jadi kuda-kudaan. Nah, maknanya otomatis ini akan berubah. Nah, makna baru yang muncul akibat proses tata bahasa tersebut, nah ini disebutlah menjadi makna gramatikal. Jadi, makna gramatikal itu adalah makna yang sudah
dikasih imbuhan, sedangkan makna leksikal sebelumnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga ada yang namanya makna kontekstual. Makna ini benar-benar bergantung dengan situasi atau konteks kalimatnya. Contohnya, kata bisa ini kalau dalam kalimat aku bisa berenang, maknanya artinya mampu. Tapi awas, ada bisa ular, itu artinya maknanya berubah menjadi racun. Nah, ini unik kan, dari bisa, aku memang bisa, tetapi jadi, oh itu ada bisa ular, itu menjadi racun. Itu sebuah hal yang makna yang berbeda. Nah, setelah tadi mempelajari makna-makna yang ada pada semantik, kita masuk ke bagian menu utamanya, yaitu perubahan makna kata. Kalian sadar gak sih kalau bahasa itu hidup dan terus berkembang? Maksudnya adalah bahasa itu terus bergerak. Nah, makna sebuah kata itu enggak kaku, dan seiring zaman makna bisa bergeser. Jadi ada 5 jenis perubahan makna yang sering terjadi, teman-teman. Dan yang pertama yaitu ada perluasan makna atau disebut juga generalisasi. Nah, ini terjadi kalau suatu kata yang dulunya punya arti sempit atau khusus, sekarang maknanya menjadi lebih luas. Contoh paling gampang adalah kata bapak atau ibu. Nah, dulu kata bapak atau ibu ini hanya digunakan untuk menyebut orang tua kandung kita. Tapi sekarang secara berjalannya zaman, nah semua laki-laki atau perempuan dewasa yang kita hormati pasti kita panggil dengan sebutan bapak kepada laki-laki dan juga ibu kepada perempuan. Nah, itu namanya disebut perluasan makna. Teman-teman, lalu ada yang kedua. Adanya penyempitan makna atau spesialisasi. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi, yang pertama. Nah, kata yang dulunya punya arti yang luas, sekarang maknanya jadi makin khusus atau sempit seiring berjalannya zaman, teman-teman. Contohnya, kata sarjana, di zaman dulu, itu kata sarjana dipakai untuk menyebut semua orang pintar, bijak, atau cendekiawan. Tapi kalau sekarang kita dengar kata sarjana, itu pasti pikiran kita langsung ke orang yang sudah lulus pada S1 pendidikan saja kan? Kalian mungkin bertanya-tanya kan, kenapa sih makna kata ini kok bisa berubah-ubah? Nah, teman-teman, ada beberapa faktor pemicunya. Nah, yang pertama itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua adalah perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Seperti kita tahu ya teman-teman, bahwa semakin berkembangnya zaman atau semakin berjalannya zaman, itu akan selalu ada yang namanya perubahan sosial dan budaya. Karena kita itu hidup di bukan hanya ada satu negara saja, tapi ada berbagai banyak negara yang dimana itu bisa saja kita bercampur dengan budaya-budaya yang ada di luar negeri. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah pergeseran norma kesopanan dan kebutuhan akan variasi bahasa. Teman-teman, kadang kalau kita biar kehidupan itu tidak bosan, dan kadang dengan adanya keasbunan dari orang tuh, kadang sesering-seringnya yang namanya manusia itu sering adanya asbun atau asal bunyi. Jadi ketika bahasa satu dibelokkan menjadi bahasa yang lain kayak gitu terkadang. Nah,
Bahkan, inilah contohnya, bahkan di era media sosial sekarang, kita sering banget nemuin pergeseran makna atau neologisme di kalangan anak muda. Contohnya, nih kata salty, SALTY, dari bahasa Inggris, arti aslinya kan ini adalah asin, tapi di bahasa gaul media sosial sekarang, kata salty ini malah diartikan sebagai perasaan kesal, jengkel, atau gampang emosi. Nah, ini lucu dan unik kan fenomena bahasa ini, teman-teman? Nah, teman-teman semua, kesimpulannya bahasa itu bukan sesuatu yang mati, melainkan sesuatu yang sangat dinamis dan selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti berjalannya zaman. Dengan kita belajar semantik, kita jadi bisa memahami bahasa dengan jauh lebih tepat, jauh lebih berkomunikasi, kita juga menjadi lebih santun dan terhindar dari salah paham. Nah, teman-teman semua, kita sudah mengobrol tadi tentang semantik, makna, dan bagaimana sih makna itu bisa berubah. Nah, sekian ya pemaparan materi dari aku untuk proyek ujian akhir semester mata kuliah semantik ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Febri Restu Widianto MPD atas bimbingannya selama ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share video ini. Nah, aku Marsanda Nurul Najmi pamit undur diri. Jangan lupa untuk berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Singapura, pulangnya ketemu buah mangga. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sejatinya manusia tidaklah sempurna. Sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.